Assalamualaikum pemirsa Muslimah Delhi. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO masih menjadi luka dalam realitas kemanusiaan hari ini. Meski berbagai upaya pencegahan terus dilakukan, kenyataannya praktik ini masih marak terjadi dan menjebak masyarakat. Jerat eksploitasi di luar negeri dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, janji kehidupan yang lebih baik, dan proses rekrutan yang tampak sah menjadi umpan yang terus berhasil memikat korban. Kasus demi kasus pun kerap ditemukan dalam kondisi fisik korban yang memprihatinkan, bahkan tak sedikit yang kehilangan nyawa dalam prosesnya. Secara manusiawi, tentu tidak ada satupun individu yang menginginkan ada praktik perdagangan orang. Saja, fakta kejahatan ini menjadi kompleks di tengah impitan hidup yang kian mencekik. Bahkan tak jarang, perempuan dan anak menjadi korban. Tak ayal, Sumut juga dimaknai menjadi daerah penyumbang pekerja ilegal. Bahkan kita bertanya, bagaimana bisa segampang itu masyarakat terlibat dalam perdagangan orang? Apakah korban benar-benar tidak mengetahui bahwa para pelaku sedang melakukan kejahatan? Apa tindak lanjut negara menghadapi persoalan ini? Selengkapnya bersama Ustazah Santi, seorang aktivis dakwah perempuan dan pengkaji ideologi Islam. Tindak pidana perdagangan orang belakangan ini memang sangat meningkat. Nah, ini disebabkan karena sulitnya masyarakat kita mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Padahal pekerjaan itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki. Yang kemudian dari rezeki itulah masyarakat kita bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup. Nah, tapi kan belakangan ini sangat susah gitu. Yang sudah bekerja saja menjadi karyawan ini terancam PHK gitu. Nah, kalaupun ada yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi gajinya tidak seberapa dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu. Apalagi untuk meningkatkan taraf ekonomi. Nah, rasanya seperti jauh panggang dari api. Ya, di tengah kesulitan masyarakat kita mendapatkan pekerjaan, ada pula tawaran-tawaran untuk bekerja ke luar negeri dengan gaji yang sangat tinggi gitu. Dan ini tentu menggiurkan masyarakat kita gitu. Dan tidak sedikit juga yang akhirnya berusaha untuk mengadu nasib dan menjemput rezeki sampai ke luar negeri gitu. Tanpa memikirkan resikonya ataupun tanpa berpikir panjang lah seperti itu. TPPO di Sumatera Utara sendiri ini adalah sangat tinggi dan paling tinggi di seluruh provinsi di Indonesia gitu. Dari data Kementerian Luar Negeri itu tahun 2023 ya terdapat 798 kasus dan di tahun 2024 itu ada 3.363 kasus yang tentu ini bukan data yang sangat kecil, tapi ini data yang besar yang memang harus ada upaya yang serius dari pemerintah untuk menyelesaikannya gitu. Baru-baru ini ada warga Indonesia, warga Sumatera Utara gitu ya, yang terlantar di Kamboja setelah diiming-imingi pekerjaan. Pada umumnya korban tersebut yang menjadi korban itu perempuan dan anak-anak gitu. Angkanya itu di angka 23,2% dari seluruh data nasional. Dan Gubernur Sumatera Utara sendiri mengatakan gitu ya bahwa ada 141 korban yang didominasi perempuan dan anak. 106 itu mereka minta dipulangkan secara mandiri dan 34 orang itu minta difasilitasi oleh Pemprov Sum. Ini merupakan soalan yang memang butuh keseriusan gitu untuk menyelesaikannya. Dan korban TPPO yang terjadi ini pada umumnya itu dikarenakan mereka ingin mencari pekerjaan untuk keluar negeri gitu ya. Sampai di sana ternyata mereka bukan mendapatkan pekerjaan sebagaimana keinginan mereka, justru malah mereka dijadikan sebagai scamming online ataupun dijadikan sebagai operator judi online. Nah, ini masalah yang memang butuh keseriusan pemerintah untuk menyelesaikannya. Kita juga sebagai masyarakat kita tidak boleh berdiam diri, tapi kita juga harus segera melaporkan ke aparat jika kita menemukan di tengah-tengah masyarakat kita kasus-kasus perdagangan orang seperti ini. Jadi tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara ini meningkat, ini dikarenakan ada beberapa faktor. Pertama, faktor Sumatera Utara itu punya banyak jalan tikus untuk menuju ke negara-negara lain gitu. Nah, yang kedua, tingginya tingkat pengangguran ini memudahkan bagi sindikat TPPO itu untuk menjalankan aksinya, mengirimkan manusia ataupun orang luar negeri secara ilegal. Di antaranya negeri-negeri yang menjadi tujuan bagi pengiriman orang secara ilegal ini itu yaitu di Kamboja,
kemudian Myanmar, dan juga beberapa negara di Timur Tengah. Yang semuanya itu ya tanpa prosedur yang resmi. Salah satu munculnya TPPO juga melalui jalan pengaruh teknologi digital gitu. Jadi di mana teknologi digital ini juga sangat mudah dimanfaatkan oleh sindikat TPPO untuk merekrut calon-calon korban gitu ya. Mereka itu menawarkan platform pekerjaan secara online tanpa harus menggunakan prosedur yang bertele-tele. Padahal harusnya si korban ini dari awal itu harusnya udah curiga. Nah, karena mereka diminta untuk mengurus visa, tapi visanya itu visa wisata. Nah, harusnya kan visa yang diurus adalah visa kerja. Tapi lagi-lagi karena kurangnya informasi dan edukasi yang mereka dapatkan dan juga kurangnya pengawasan orang-orang di sekitarnya membuat korban ini tidak jeli dalam melihat dalam melihat keganjilan. Di tahun 2024, Sumatera Utara itu telah menyumbang data 23,2% korban TPPO. Di antaranya ada yang berasal dari Deli Serdang, Medan, Labuhan Batu, dan juga Langkat. Sistem kapitalisme liberal ini memandang manusia itu hanya dari sisi nilai ekonomisnya. Dan mereka melihat dari perempuan dan anak itu punya nilai ekonomis yang sangat besar gitu. Nah, dan ini juga dipengaruhi dari motivasi hidup mereka ya untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Jadi memandang manusia itu hanya untuk mendapatkan materi dan kesenangan hidup. Jadi segala cara apapun itu akan mereka lakukan meskipun mereka itu harus mengorbankan sesama manusia. Tidak lagi memandang manusia itu dari sisi kehormatan dan kemanusiaannya. Saat ini dalam kehidupan sistem kapitalisme sekuler liberal, perempuan itu dianggap seperti barang yang layak dieksploitasi, diperdagangkan, diperjualbelikan, baik itu fisiknya ataupun tenaganya untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, karena itu perempuan itu memang sangat dirugikan ya ketika hidup dalam sistem yang seperti ini. Sistem buatan manusia yang memang sangat mengeksploitasi khususnya perempuan dan anak. Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ditemukan data 97% korban TPPO itu adalah anak dan perempuan. Mereka itu dipekerjakan dalam bisnis-bisnis prostitusi, kemudian online scamming maupun diperjualbelikan organnya. Tingginya dan sistem kapitalisme ini kenapa tega seperti itu ya sampai ada kejadian begitu? Karena memang sistem kapitalisme ini menilai manusia itu secara nilai ekonomis. Tambah lagi pandangan mereka terhadap dunia ini ingin mendapatkan materi dan kehidupan dunia. Sehingga apapun bisa dikerjakan, sekalipun itu harus merugikan orang lain gitu, sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, itu akan mereka lakukan demi untuk mendapatkan materi. Nah, ini membuktikan ya tingginya TPPO yang menimpa perempuan dan anak ini membuktikan kalau negara itu gagal dalam melindungi perempuan dan anak-anak gitu. Dan kenapa bisa perempuan dan anak-anak itu terjebak dalam TPPO? Ini karena mereka hidup dalam keadaan yang tidak sejahtera. Nah, seandainya mereka hidup dalam keadaan yang sejahtera, ya mereka tidak akan mau gitu untuk pergi ke luar negeri mencari pekerjaan sampai rela meninggalkan keluarga, anak, bahkan mereka sampai mengabaikan fitrahnya sebagai seorang perempuan yang mereka itu harus dilindungi, harus dinafkahi gitu. Nah, lagi-lagi memang ketidaksejahteraan faktor utama menjadi penyebab utama tingginya angka TPPO ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya perempuan dan anak-anak ini kan mudah dijebak ya dalam aksi TPPO ini dengan motif berbagai macam. Di antaranya itu menawarkan pekerjaan, tapi ternyata akhirnya di negara yang dituju itu mereka dijadikan sebagai operator judi online. Kemudian ada juga yang motifnya itu dengan magang fiktif gitu ya. Jadi banyak mahasiswa itu yang dijebak dengan magang fiktif seperti ini, padahal mereka itu di sana dipekerjakan menjadi pekerja kasar. Belum lagi kekayaan mereka itu diperas. Nah, kemudian selanjutnya ya motif yang lain ya tidak ada lain bisnis jual beli organ. Nah, hari ini kan sangat marak gitu. Jadi organ-organ yang diperjualbelikan itu bukan cuma ginjal, tapi juga jantung, hati, semua tubuh manusia itu menjadi objek untuk diperjualbelikan. Inilah kekejaman sistem kapitalisme terhadap manusia. Karena itu memang ya sistem ini sebenarnya tidak layak ya untuk diterapkan karena nggak bisa memberikan jaminan keamanan bagi perempuan dan anak. Kemudian yang
harus kita pahami selanjutnya adalah bagaimana munculnya TPPO ini. Jadi munculnya TPPO ini yang pertama itu dikarenakan kesempatan atau kurangnya kesempatan kerja. Nah, tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji 1.000 sampai 1.200 dolar yang atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 14,7 juta sampai 17,6 juta, ini tentu tawaran yang sangat menggiurkan gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat kalau kita dengar dari seorang aktivis kemanusiaan, Emi Sahertian, beliau mengatakan pelaku perekrutan pekerja migran ilegal ini bisa mendapatkan upah 30 juta per satu orang calon korban. Nah, tentu ya tidak bisa dipungkiri ini menjadi dikala manusia memang orientasinya itu mencari materi, ini bisa menjadi jalan untuk memperkaya diri gitu. Kemudian yang kedua, keluarga yang tidak harmonis bisa menjadi juga faktor untuk individu itu akhirnya meninggalkan keluarga karena keluarganya tidak nyaman gitu kan, ataupun tidak harmonis, alhasil lebih baik pergi aja ke luar negeri. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kurangnya informasi dan juga edukasi, ini juga menjadi faktor ya, tingginya orang-orang itu bisa jadi korban gitu. Kemudian yang kelima, pengaruh teknologi digital di mana ini menjadi jalan bagi mafia-mafia ataupun sindikat TPPO itu untuk menawarkan program-program kerja secara online. Nah, kemudian tingginya TPPO ini menunjukkan negara itu gagal dalam menciptakan lapangan pekerjaan ya. Nah, sebenarnya Bank Dunia juga sudah mengatakan bahwasanya di tahun 2024 Indonesia itu masyarakatnya sudah hidup di bawah garis kemiskinan gitu. Ditambah lagi awal 2025 itu awal tahun itu saja sudah terjadi PHK 18.000. Dan tentu inilah yang menjadi penyebab atau munculnya kemiskinan secara sistematis gitu. Jadi kemiskinan itu terus melanda Indonesia dan penguasa sendiri belum bisa menyelesaikannya sampai saat ini. Dan kemudian ditambah lagi dengan kondisi miskin tadi juga menyebabkan masyarakat itu akhirnya terhimpit kehidupannya gitu. Sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Didukung lagi dengan meroketnya kebutuhan pokok gitu ya. Maka ya semakin sulitlah masyarakat menanggung kehidupan ini. Dan kalau kita lihat juga pemerintah sepertinya kurang serius ya untuk menangani masalah kemiskinan di tengah-tengah masyarakatnya. Kurang serius juga menangani minimnya lapangan pekerjaan. Negara sepertinya hanya fokus menindak pelaku pekerja migran ilegal saja gitu. Tapi ketika berada di hadapan bank TPPO tetap juga tidak berdaya. Karena itulah karena ini persoalannya sistemis gitu, maka memang kita membutuhkan solusi yang sistemis juga gitu. Islam memandang manusia adalah makhluk yang sempurna, yang mulia. Nah, karena manusia diberi akal dan dengan akal itulah manusia bisa berbuat baik dan juga bisa berbuat buruk. Karena itu Allah telah memberikan seperangkat aturan bagi manusia untuk diterapkan agar manusia tetap berada dalam kemuliaannya gitu. Nah, tentu seperangkat aturan Allah yang maha sempurna ini gitu ya, ini membutuhkan negara untuk menerapkannya. Nah, kalau tidak ada negara ya tidak akan mungkin bisa menerapkan aturan Islam secara sempurna, secara kafah sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah Allah yang mewajibkan seluruh umat manusia itu harusnya menggunakan aturan Allah. Karena hanya aturan Allah saja yang bisa menjamin keamanan, ketentraman, kesejahteraan, bahkan keselamatan dunia dan akhirat. Selama kita menggunakan sistem hukum buatan manusia, maka yang akan kita tuai itu adalah kerusakan. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Jadi ini perintah Allah, kabar dari Allah bahwa manusia itu sudah berada dalam kerusakan di darat dan di laut, sehingga memang Allah memberikan ujian-ujian kepada manusia itu supaya manusia itu segera kembali kepada aturan Allah. Dan kalau kita tidak menggunakan aturan Allah, maka yang akan kita tuai itu adalah kehidupan yang sempit. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Toha ayat 124, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit gitu. Dan di hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka aturan Allah yang sempurna itu memang sudah seharusnya harus kita terapkan dalam bingkai negara khilafah Islamiyah. Dan negara khilafah Islamiyah itulah nantinya yang akan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dan seluruh manusia. Karena memang Allah menugaskan negara itu berfungsi sebagai perisai ataupun pelindung. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, al-imamu ra'in, di negara atau imam itu adalah
pelindung yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang telah diriayahnya. Kemudian juga al-imamu junnah. Jadi imam itu adalah perisai yang dia itu harus memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Jadi ini hadis-hadis ya yang mewajibkan negara itu memang harus memerankan fungsinya sebagai pelindung. Di samping itu juga di dalam negara khilafah, maka negara khilafah tidak akan mentoleransi bisnis ala kapitalisme ya. Karena sistem kapitalisme ini menghalalkan segala cara, maka bisnis apapun itu akan diizinkan. Tapi kalau di dalam Islam tidak diperbolehkan. Bisnis prostitusi, kemudian klub-klub malam dan kafe-kafe yang menyajikan tarian erotis, mesum, ini tidak akan diizinkan oleh negara. Nah, bahkan gitu ya, yang ketiga, khilafah itu akan memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku kejahatan jika mereka melanggar aturan Allah dengan sanksi yang sangat tegas. Contoh, ketika ada pelaku TPPO, selama 3 hari dia tidak bisa mengembalikan korban itu, maka dia akan dikenai hukuman 3 tahun penjara. Jika korbannya itu ternyata mendapatkan penyiksaan fisik, maka dia akan ditambah hukumannya menjadi 15 tahun penjara. Bahkan kalau korbannya sampai mati, bisa jadi hukuman qisas yang akan diperlakukan kepada pelaku kejahatan tersebut. Dan selanjutnya, khilafah juga di sini akan mewajibkan kepada kepala keluarga itu untuk bekerja, karena memang Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 ya, dan kewajiban ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian istri dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi memang kepala keluarga itu wajib mendapatkan pekerjaan. Karena itulah memang khilafah punya kewajiban juga untuk memberikan atau menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum bapak, bagi laki-laki, supaya bisa mereka memainkan perannya sebagai pemberi nafkah untuk istrinya dan juga anak-anaknya. Karena itulah memang tidak ada pilihan lain kalau kita mau mengalami perubahan ya. Tentu harus diawali dengan perubahan sistem. Tatanan kehidupan ini sudah seharusnya diatur dengan tatanan Islam. Karena itu memang kita harus berjuang untuk melakukan perubahan. Karena sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mengubah apa yang ada pada dirinya. Karena itu memang sudah semestinya kita melakukan perjuangan untuk melakukan perubahan sistem, yaitu menjadi sistem Islam yang rahmatan lil alamin. Untuk mengurusi urusan rakyat, penyelenggara negara wajib sejalan dengan aturan ilahi Sang Pencipta alam semesta yang telah terbukti penuh jaminan dan rahmat Allah Ta'ala. Perolehan kesejahteraan, keteraturan, dan ketenangan akan bersih dari sistem toksik yang penuh dengan kemaksiatan. Demikianlah konsep umum negara Islam untuk menstimulasi pergerakan ekonomi dalam negeri. Berputarnya aktivitas ekonomi di sektor real berkontribusi mewujudkan kondisi ekonomi yang sehat bagi masyarakat dan negara, mengurangi masalah pengangguran, dan mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi rakyat. Jaminan kesejahteraan dan perlindungan oleh khalifah akan memberantas perdagangan orang secara tuntas. Wallahu a'lam bishawab.